Tayyib, Bismillah, akan segera kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan, karena tidak ada satupun kemudahan dalam urusan hidup kita kecuali Allah lah yang memudahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji sejatinya hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh atas semua limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Tidak terhitung jumlahnya, tidak mampu kita menghisapnya, dan tidak mungkin kita bisa meraih keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan dalam hidup kita kecuali atas berkat pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak pujian dan syukur kepada Allah atas hal tersebut, dan tidak lupa, tidak bosan pula kami mengingatkan diri kami pribadi dan Anda semua, wahai saudara-saudariku, marilah kita juga memperbanyak sholawat kita pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan. Taib. Ikhwatifillah, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian kitab kita, bagaimana kabarnya antum semua? Sehat semua nggih? Tayyib ya, semoga antum selalu dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Ikhwatifillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah ya, setiap Sabtu pekan keempat ya, insyaallah kita akan belajar bersama ya terkait agama kita tentu saja. Dan yang akan kita kaji, kita pelajari bersama adalah sebuah kitab karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala ya, yang berjudul Al-Wabil Shayyib. Artinya adalah kebaikan yang turun begitu derasnya. Maksudnya apa? Ya maksudnya nang jerone kitab niki niku ya, ada banyak nasihat-nasihat yang baik gitu ya, untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maksudnya kayak gitu. Ya, namanya kan orang-orang dulu kan suka judul yang puitis-puitis gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang turun dengan begitu deras. Ya, karena banyak sekali kebaikan-kebaikan yang menurut beliau bisa kita ambil pelajaran daripadanya untuk kebahagiaan kita, kebaikan kita di dunia sampai di akhirat. Dan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, sudah sampai subbab yang baru ya. Kita sampai subbab yang baru ya. Kita sampai pada bab sholat kalau nggak salah. Ya. Iya, faslu fi syara'allahu sholawat li iqamati dzikrihi. Ya, bab atau subbab ya, disyariatkannya sholat ya, atau Allah mensyariatkan sholat untuk berzikir kepadanya ya. Jadi kita akan membahas bahwa salah satu hikmah daripada sholat itu sendiri, ini sholat secara umum ya, bukan hanya sholat 5 waktu, itu tujuannya utamanya adalah untuk agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada cumanya nih. Pembahasan ini panjang, dan pertemuan malam ini ya mungkin hanya pada pembahasan satu hadis. Ya, dan ini sebenarnya masih enggak hadisnya kan panjang banget nih hadisnya. Nah, hadisnya ini riwayat Tirmidzi. Ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4.
Ada 4 paragraf hadis ini. Sedangkan pembahasan sholat itu ada di paragraf keempat. Nah, jadi walaupun babnya ini tentang sholat, tapi penulis ya di awal pembahasan itu kan mensyarah hadis ini secara keseluruhan. Paham maksudnya ya? Hadis ini kan panjang ya, 4 paragraf. Sholat itu pada paragraf yang keempat. Karena penulis ini mensyarah hadis ini semuanya, gitu ya, gak langsung di bab sholatnya saja ya, maka malam hari ini walaupun sudah masuk bab sholat tapi tidak membahas sholat secara menyeluruh gitu. Kita masih bahas mukodimah hadisnya itu ya. Jadi kalau antum misal, kita ini kan sering mendengar hadis yang padahal hadis itu sebenarnya itu cuma potongan-potongan. Misal, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Pernah dengar kan hadis ini ya? Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah, mempelajarinya itu kan, kecuali Allah akan turunkan sakinah. Ini pertengahan hadis. Jadi Nabi enggak berbicara itu di awalnya saja, enggak. Ini pertengahan hadis. Antum tahu hadis yang pertama apa? Hadis yang pertama tentang saling membantu sesama manusia. Innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Ini satu hadis ternyata. Tapi kadang itu kan sama ustadz-ustadz kan hadis yang atas dibahas untuk saling membantu sesama manusia, maka Allah akan membantu mereka kan gitu. Ya, terus berhenti di situ. Ya, padahal selanjutnya itu ada pembahasan tentang menuntut ilmu. Ini satu hadis. Nah, jadi ini hadis ini panjang karena awal-awalnya itu tidak membahas tentang sholat dan penulis membahas hal itu secara keseluruhan, maka kita mengikuti pembahasan kitab ini. Ya, jadi ada sebuah hadis, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad pula, ya, dan hadis ini insya Allah bisa diterima. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini? Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Ya. Dari Nabi Muhammad SAW, qol, Innallaha subhanahu wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin. Nabi berkata dalam hadis ini yang panjang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah kepada Yahya bin Zakaria, gitu ya. Yahya bin Zakaria. Berarti Yahya ini anaknya siapa? Anaknya Zakaria, gitu. Ya, anak yang ditunggu-tunggu sampai puluhan tahun, sampai semua rambutnya sudah memutih, gitu ya. Istrinya sampun menupus, gitu ya. Tapi kalau Allah berkehendak, maka terjadi, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Yahya itu adalah nama pertama yang diberikan kepada Nabi Yahya yang sebelumnya enggak ada satupun manusia yang punya nama Yahya. Itu kelebihan nama Yahya, gitu. Jadi sampai nek ngenteni anak suwe kak metu-metu ya anakku iki, misalnya kak ono-ono kak lahir-lahir, maka bisa dikasih nama apa? Yahya, gitu ya. Ya, karena ditunggu begitu lama oleh Nabi Zakaria. Allah memberikan perintah kepada Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat. Ya, 5 perkara bahasa kita. Ayyamal biha, agar mengerjakan hal tersebut, gitu ya, 5 perkara itu. Wa ya'muru bani Israel an ya'malu biha, dan Allah juga memerintahkan ya Bani Israel, maksudnya Bani Israel ini umatnya ya Yahya bin Zakaria alaihissalam. Ya, jadi umatnya Nabi Zakaria, umatnya Nabi Yahya, umatnya Nabi Isa, gitu ya. Ini kan masih satu zaman, ya. Jadi Yahya, Zakaria, Isa ini satu zaman, walaupun nggak seumuran, tapi bisa dikatakan satu fase, satu zaman, ya kan? Karena bapak anak Nabi, kayak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, gitu ya. Sedangkan kalau sama Isa itu larinya apa? Mungkin
sepupu keponakan ya, larinya itu keponakan gitu. Wa anahu kan yubti biha, dan Bani Israel hampir-hampir nggak mengerjakannya gitu. Jadi ancene Bani Israel kat kebiyane tabiate wis ngene iki gitu ya. Ya, nek dikasih perintah suka belot. Ya, itu tabiatnya Bani Israel dari zaman dulu sampai sekarang. Asal antum tahu, Bani Israel itu mengharamkan riba, tapi yang punya bank dunia ya mereka kan gitu ya. Ya, kan lucu ya. Ya, antum lihat orang yang menguasai keuangan-keuangan besar di dunia ini siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, padahal dalam ajaran Yahudi riba itu haram betul? Ora haram. Ya, jadi riba itu haram bukan hanya di ajaran Nabi Muhammad, di ajarannya Yahudi dari zaman dulu sampun haram gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau umat Islam mengharamkan, umat lain itu menghalalkan. Enggak, justru kita hanya meneruskan dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya gitu ya. Jadi haram, tapi mereka yang malah ngurusi sing haram-haram ngono kuwi mang gitu ya. Ya kan lucu gitu ya. Sudah biasa itu, udah biasa gitu ya. Udah biasa. Kemudian faqala lahu Isa alaihissalam. Kemudian Isa alaihissalam juga berkata, Innallaha ta'ala amaraka bi khamsi kalimat li ta'mal biha wa ta'mura bani Israil ay ya'malu biha fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Jadi Allah itu kan memerintahkan kepadamu dengan 5 kalimat itu, gitu ya. Maka Allah juga memerintahkan kepada Bani Israel untuk mengerjakan hal itu. Ya, maka kata Nabi Isa alaihissalam, engkau mendakwahkan hal ini kepada mereka, atau jika kalau engkau tidak mendakwakan, aku juga akan mendakwakan hal ini kepada mereka atau kepada umatku. Jadi perkara ini sama gitu ya. Jadi yang diajarkan Allah kepada Nabi Yahya dan yang diajarkan Allah kepada Nabi Isa itu sama gitu ya. Taib. Singkat cerita, ya ini masih ada penjelasan dialog antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya, kayaknya kita skip langsung aja. Apa 5 perkara itu? Ya, 5 perkara itu. Awwalahunna, yang pertama, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, agar engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa inna masalaman asyraka billahi kama sali rajulin istaro abdan min khalisi malihi bidahabin aw warakin faqala hadhihi dari wa hada amali fa'mal wa addi ilayya fakana ya'mal wa yuaddi ila ghairi sayyidihi fa ayyukum yarda an yakuna abduhu kadalik. Nah, ini yang pertama, baru yang pertama ini ya. Kata Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam, yang Allah perintahkan kepada mereka berdua dan diperintahkan agar disampaikan kepada Bani Israel, yang pertama itu agar beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan sesungguhnya permisalan orang yang menyekutukan Allah dalam hal ibadah itu ya, seperti seorang laki-laki yang membeli seorang budak dengan harga yang mahal. Jadi ini memberikan sebuah permisalan Nabi Isa, Nabi Yahya ini. Ya, orang yang berbuat kesyirikan tuh analoginya misalnya itu seperti ini. Seperti ketika ada seseorang membeli budak dengan harga yang mahal. Ya, kemudian membelinya itu bisa dengan uang, bisa dengan emas gitu. Yang penting membeli dengan harga yang mahal. Kemudian dia berkata kepada budaknya itu tadi, ini rumahku, ya, ini pekerjaanku, ya, ini kesibukanku, ayo bantu aku mengerjakan ini semua, gitu ya. Misal iki omahku modeling ini, ya, sing kudu dikerjakno iki, ayo kerjakno iki. Lah wis dibayar larang, kan gitu ya.
Kemudian apa yang terjadi? Malah budak itu pergi, tidak mau nurut sama tuannya, nggak mengerjakan pekerjaan yang disuruh sama tuannya tadi. Malah dia mengerjakan pekerjaan di rumah yang lain, untuk orang yang lain, membereskan pekerjaan-pekerjaan orang yang lain, padahal gak melu tuku gitu ya. Nah, kemudian fa ayyukum yardha ayyakuna abduhu kadzalik. Dan siapa di antara kalian yang ridho kalau budaknya berbuat hal yang seperti itu, gitulah. Ya, ini sebuah analogi. Maksudnya apa? Kita hidup, yang menghidupkan kita siapa? Allah. Ya, kita bisa hadir saat ini dengan kesehatan, dengan waktu luang, dengan rezeki, dengan kelapangan. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda punya istri, Anda punya anak, Anda bisa menyekolahkan anak Anda, Anda bisa memberikan makan kepada keluarga Anda, Anda bisa berbagi kebahagiaan kepada mereka. Ini yang ngasih siapa? Allah. Loh, kok sampean malah beribadah kepada selain Allah? Kan harusnya bentuk syukur kita ini adalah ketika Allah memberikan semua ini, kita beribadah kepada Allah, malah kok beribadah kepada selain Allah. Nah, ini analogi. Ya, makanya Rasulullah SAW itu ketika kakinya itu sampun bengkak dan agak susah untuk digerakkan, ya, ditegur sama istrinya, sama Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Nabi Allah, kenapa kau sampai melakukan hal yang seperti ini? Sholat sampai kaki bengkak gitu loh. Ya, maksudnya kurangi aja. Bukankah sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawabannya Nabi? Apakah kamu tidak mau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, harusnya kita ini, kalau sudah Allah berikan rezeki, Allah berikan kenikmatan yang tidak terhitung, yang kita lakukan adalah bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah. Lah, ini malah beribadah kepada orang yang lain. Paneni sukses berhasil, malah ngasih sesembahan ke Dewi Sri. Kula mboten nyalahno rumah makan Dewi Sri lho niki. Ya, saya gak ngomong jare Indonesia Tarmedi gak oleh manganan Dewi Sri. Sakarepe sampean Dewi Sri, Dewi nopo sakarepe sampean. Ini kan bahas ya bagaimana orang Jawa sebagian ya. Saya termasuk orang Jawa, bukan mendiskriminasikan etnis gitu. Saya sendiri orang Jawa, tapi kalau kita sudah menjadi orang Muslim, ya, maka apapun etnis suku yang melekat pada diri kita, kalau itu bertentangan dengan syariat, maka harus kita tinggalkan. Ya, misal ada sebuah daerah, kalau nikah harus nyulik perempuannya 1 pekan. Serius ini. Bahkan bukan teman Lipia, ada teman pondok saya juga melakukan hal itu. Kalau gak gitu, gak dilamar. Oh, masih gak diterima lamaran nih. Serius. Jadi si perempuan itu harus diculik, disuruh tinggal di rumah laki-laki 1 minggu, baru lamaran nih diterima. Ini adat istiadat yang melekat pada etnis dan suku tertentu. Tapi kalau menyelisih syariat, yo harus ditinggalkan. Ya, yaitu pilihan ya. Kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan syariat, ya ditinggalkan. Masa anak orang belum dinikahin, lamaran aja belum diterima, udah disuruh nginep di rumahnya ya 1 pekan gara-gara budaya yang terus melekat pada nenek moyang mereka terdahulu. Ya nggak bisa. Bahkan kalau kita ngikuti nenek moyang kita terdahulu, ada loh ya budaya di Jawa itu, kalau perempuan itu haid, itu nggak boleh tinggal 1 rumah sama suaminya. Ada budaya itu dulu, tapi buktinya sekarang ditinggalkan apa tidak? Ditinggalkan. Secara tidak langsung kita meninggalkannya. Kenapa kita tidak meninggalkan budaya yang lain? Kalau memang ada budaya yang kita tinggalkan, kenapa kita tidak meninggalkan budaya yang lain? Oh, jangan tinggalkan budaya loh. Kita ini sudah meninggalkan sebagian budaya kita. Ya, selama budaya itu menyelisih syariat gak apa-apa. Tapi kalau tidak menyelisih syariat, boleh kita lestarikan. Ya, lanjut lagi ya. Jadi seperti itu ya, kita ini
Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang mematikan kita dan akan membangkitkan kita. Ya, dan tidak terhitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Harusnya kita ini beribadah hanya kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, bersyukur dengan cara memperbanyak ibadah hanya kepada Allah. Ya, memperbanyak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas syarahnya. Itu kan hadisnya. Ya, kelanjutan hadisnya ya ada, nanti kelanjutan hadisnya tentang sholat. Tapi di sini kitab ini yang bahas mensyarah itu, ya kita ikuti saja. Di sini Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ya. Dijelaskan di sini ya bahwa kezoliman itu ada 3 macam. Kata penulis ya, kata penulis. Ya. Kezoliman itu ada 3 macam. Ya, yang pertama, kezoliman yang Allah tidak akan pernah atau tidak akan mungkin mengampuninya. Itu kezaliman yang pertama. Wa huwa asyirku bihi. Dan kezaliman yang pertama ini adalah kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mengampuninya. Ya. Ada 3 macam ya, kita bahas sedikit-sedikit ya. Nah, Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Tentu saja dalilnya adalah di surat An-Nisa 48 itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa selain daripada itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dia telah berbuat kezoliman yang amat nyata. Maka dalam ayat yang lainnya ya, inna syirka la dzulmun adim. Syirik itu kezoliman yang besar. Nah, jadi bentuk kezaliman yang pertama adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Maksud tidak akan mengampuni dosa tersebut itu adalah ketika, makanya kita harus baca tafsir. Bukan berarti kalau jenengan dulu pernah ikut ritual ngarak sesajen, kemudian kalau jenengan meninggal sekarang tidak akan diampuni dosanya, mboten seperti itu. Ya, makanya kalau kita baca itu harus baca tafsirnya biar tidak salah tafsir. Ya. Maksud daripada tidak diampuni dosanya ini adalah mereka yang meninggal membawa dosa syirik. Jadi kalau pas meninggal tidak membawa dosa syirik, nggih mboten napa-napa walaupun dulu pernah berbuat syirik. Saya kasih gambaran. Dulu jenengan pernah ke dukun. Dulu, ya kan? Karena misal pengen cintanya diterima kan gitu kan. Kan kaidahnya dulu kita waktu muda kan gitu ya. Cinta ditolak, dukun bertindak kan gitu ya. Nah, ya walaupun sing sampai nekani ustadz tipe doai dukun niku ya, dikasih ritual dan sebagainya dukun gitu ya. Termasuk aku biyen tahu ngewangi dukun bisa gitu. Ya, ngewangi gitu ya. Itu dukun, ngewangi dukun ya, karena tetangga saya itu dukun gitu ya. Dalam artian apa? Tapi saya dulu nggak berpikir dia dukun kan, dia ustadz gitu ya. Dipanggil Gus gitu. Tak pikir Gus niku nggih temenan bener gitu ya. Tibane waktu belajar tauhid, wah tibane aku biyen ngewangi dukun gitu ya. Ngewangi dukun apa? Nyari bulu perindu, itu masih ingat saya. Bahkan tanamannya sampai sekarang saya masih ingat itu. Jadi kalau lewat, wah itu sing tak preteli biyen pas cilik gitu ya. Jadi waktu kecil itu, waktu kelas 6 SD atau kelas 1 SMP itu, saya diajak tetangga saya nyari rumput. Ya, nyari rumput, kemudian dicuabuti, set ujung-ujung rumput itu, rumput tertentu. Ya, saya nggak ngasih tahu sampean, gue sampean dukun, aku khawatir kan gitu. ya, jadi itu diambil ujung-ujung rumputnya ternyata kayak rambut hitam. Nah, kayak rambut hitam, nah itu dijemur. Nah, rumputnya itu memang secara zohir ajaib, tapi pasti secara batinnya itu pasti ada
penjelasan ilmiah kan pasti ya. Cuma kan kita nggak mempelajari hal itu. Tapi secara zahirnya itu agak ajaib. Kenapa? Karena kalau dia itu sudah Anda jemur, kemudian Anda masukkan ke air, dia gerak. Muter-muter gitu, gerak. Ya, gerak gitu ya. Ada dulu katanya, oh iki apa jenenge? Kumisnya macan ya. Aku yang guyu ae kumis macan. Aku golek nang perumahan-perumahan sing mboten jadi dibangun nih kalau biasanya. Nah, itu ada itu rumput-rumput kayak gitu. Nah, itu kalau dimasukin itu gerak-gerak. Nah, nanti diwacain Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi gitu. Kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian dukune ngomong, ya Gus niku mau. Nek gandeng berarti jodoh. Nah, ya jadi nek pas loro niku ya dicelupno, nek muter-muter kemudian nempel berarti jodoh. Nek pas gerak-gerak tibane misah, nah berarti gak jodoh gitu. Aku biyen ngewangin dukun gitu ya tibane. Ya tak kalau mboten semerap, tak wong Gus ya niki. Kan Gus ya lulusan pondok. Nah tibane dukun, astagfirullahaladzim. Nah, jadi kalau dulu sampean pernah dukun atau ngewangi dukun kayak kula niku ya. Selama jenengan sekarang sampun tobat, menyesal, tidak jatuh pada perbuatan yang sama, ya itu namanya tidak membawa dosa syirik. Mboten napa-napa insyaallah. Kan para sahabat pun itu mereka sebagian adalah pelaku kesyirikan dulunya gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud tidak diampuni dosanya dan tidak mungkin Allah mengampuninya itu adalah orang yang meninggal membawa dosa syirik, walaupun kesyirikan ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Anda misal ke dukun 2 tahun yang lalu, sampai sekarang Anda percaya dan Anda tidak bertobat, Anda meninggal dunia, ini yang dinamakan membawa dosa syirik. Walaupun ke dukunnya 2 tahun yang lalu. Tapi kalau ke dukunnya minggu kemarin, sekarang ngaji, kemudian tobat, nangis-nangis, besok meninggal dunia, ini tidak membawa dosa syirik. Ya, jadi paham ya, yang tidak membawa dosa syirik itu adalah yang sudah bertobat sebelum meninggal dunia. Yang membawa dosa syirik adalah yang tidak bertobat sebelum dia meninggal dunia, walaupun kesyirikan itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ya, dalam ayat yang lainnya surat Al-Maidah 72, innahu mayyusyrik billah, sesungguhnya yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu al-jannah, Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka, wa malid dolimina min ansor, dan orang-orang zolim. Ya, tadi kan? Ya, jadi kesyirikan itu digambarkan sebuah kezoliman. Jadi orang yang zolim, orang syirik tadi tidak ada satu pun penolong yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Satu pun gak ada yang bisa. Ya, dan tentu saja yang bisa menggambarkan ayat ini itu ya hadis riwayat Muslim itu, bahwa orang yang berbuat syirik itu satu pun gak mungkin ada yang bisa ngasih pertolongan. Ya, jadi hadis riwayat Muslim itu ya suatu ketika Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, itu duduk bersama Nabi dan penasaran. Penasaran apa? Penasaran saudaranya itu di akhirat nanti seperti apa. Kemudian Abbas bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, inna Aba Thalib kana yahutuka wa yansuruka fahal nafa'ahu dhalik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Thalib, saudaraku itu, pamanmu itu, dulu yahutuka. Yahutuka kalau diterjemahkan itu melindungi, tapi kalau diterjemahkan secara luas lebih dari melindungi. Yahud itu kan ini ya, kalau secara bahasa ya, Yahud itu merangkul dengan melingkar secara keseluruhan. Itu apa namanya? Yahud itu secara bahasa. Jadi Yahutu itu artinya misal ada seseorang itu Yahutuna ya, itu artinya adalah orang itu selalu hadir ketika kita membutuhkan sesuatu. Gitu loh. Jadi posisinya Abu Thalib kepada Rasulullah itu seperti itu. Hadir ketika Rasulullah membutuhkan bantuan. Ketika tidak punya orang tua, hadir Abu Thalib. Ketika butuh penjaga, hadir Abu Thalib. Ketika butuh penjamin, hadir Abu Thalib. Ketika semua orang Mekah memboikot, nggak ada yang mau jualan dan beli barangnya Nabi. Nabi kelaparan, yang sembunyi-sembunyi jatah makannya Nabi siapa? Abu Thalib. Jadi jasanya Abu Thalib luar biasa.
Kita ketemu Nabi nggak pernah. Abu Thalib ini yahutu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad butuh, Abu Thalib ada. Butuh apa? Butuh sosok orang tua, beliau hadir. Butuh sosok penjaga, beliau hadir. Butuh orang yang ngasih makan, beliau hadir. Bahkan ada tambahannya, wa yungsuruka. Kemudian di hadis yang lain, wa yaqdabulaka. Apa artinya? Abu Thalib itu rela berperang untukmu. Abu Thalib itu rela membunuh orang untukmu. Abu Thalib itu ya mau marah untukmu. Ya benar, Nabi kan nggak berani kan, para orang kafir Quraisy itu membunuh Nabi. Berani apa enggak? Nggak berani. Kenapa? Karena masih ada Abu Thalib, dedengkotnya Mekah, yang kalau dia mengambil sebuah keputusan, orang-orang masih mau mendengarkan dia walaupun kafir. Karena dia adalah dedengkote, pembesari ini kok. Ya nggak berani. Kapan mereka berencana untuk membunuh Nabi? Saat Abu Thalib sudah meninggal dunia. Ya, saat Abu Thalib sudah meninggal dunia. Nah, kemudian Abbas bertanya, "Fahal nafa'ahu dzalik?" Apakah perbuatannya Abu Thalib yang seperti itu untukmu, kamu bisa memberikan manfaat untuk dia? Maka Nabi menjawab, "Na'am, iya, aku bisa ngasih manfaat untuk dia. Wajadtuhu fi gomorati minan nari fa akhrajtuhu ila dhahdahi ya jahannam atau ila dhahdakhin." Aku nanti di akhirat akan mendapati dia itu di kerak neraka yang paling bawah, yang siksanya paling berat karena meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Kemudian aku tolong dia, aku angkat dia dan aku taruh di neraka yang siksanya paling ringan. Bisa masuk surga? Gak bisa. Sudah menjadi sunatullah, orang yang meninggal dalam keadaan kafir, khalidina fiha abada haramallahu alaihil jannah. Tidak bisa dia masuk surga, haram baginya surga selama-lamanya. Bahkan ini adalah khosoisun Nabi, yakni adalah kekhususan Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad gak ada. Selain Nabi Muhammad punya kekhususan seperti ini gak ada. Mohon maaf, seandainya itu kita, orang tua kita meninggal dalam keadaan kafir, sesoleh apapun Anda tidak akan bisa meringankan adabnya di akhirat, gak bisa. Jadi yang bisa meringankan adab itu, yang berat jadi ringan, itu cuma Nabi. Makanya ini syafaat khos li Nabi Muhammad SAW. Syafaat meringankan adab. Kalau kita nggak ada. Makanya jangan biarkan orang yang kita cintai meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nah, bahkan ibunya Rasulullah pun itu dalam surat At-Taubah itu kan ayat 113 juga sama, ya kan? Meninggal dalam keadaan kafir, Rasulullah tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Nah, itu kezaliman yang pertama. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, ada bentuk kezaliman yang kedua. Ya. La yatrukullahu ta'ala minhu. Tadi kan kezaliman yang pertama itu kezaliman yang Allah tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Nah, kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang Allah tidak akan meninggalkan dan melupakannya sedikit pun. Jadi, gak mungkin ditinggalkan, tidak mungkin dilewatkan, tidak mungkin dilupakan. Kezaliman yang apa ini? Yang nomor 2 ini, wa huwa zulmul ibad ba'duhum li ba'd. Kezaliman yang kedua ini adalah kezaliman ya seorang hamba atau seorang manusia kepada hamba atau manusia yang lainnya. Ini adalah kezaliman yang Allah tidak akan meninggalkannya, Allah tidak akan melupakannya, Allah tidak akan melalaikannya. Pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini kezaliman yang kedua. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dosa kepada Allah niku bukan berarti diremehkan nggih. Tapi syaratnya tobat itu kan sebagian ulama mengatakan 3. Ya, syarat tobat itu bisa 3, bisa 4, tergantung dosanya. Ya, kalau dosa itu kepada Allah syarat tobat 3. Ya, meninggalkan, menyesal dan berjanji, ya berhenti, menyesal dan berjanji tidak akan jatuh pada
kesalahan yang sama. Sebagian menambahkan mengganti dengan perbuatan yang lebih baik. Ya, jadi sebagian mengatakan dosa kepada Allah itu syarat tobatnya 3 atau 4. Lah, sedangkan dosa kepada sama manusia syarat tobatnya 4 atau 5. Ya, misal dosa kepada Allah, jenengan berhenti, menyesal, kemudian berjanji tidak akan jatuh pada kesalahan yang sama, kemudian menggantinya dengan kebaikan. Atau berhenti sampai nomor 3. Tapi ada yang menambahkan menggantinya dengan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, syaratnya ditambah 1. Apa? Meminta keridoannya. Misal, nek seandainya gak ditambahi 1 malih kenaan sampean kok. Mari utang 5 juta gak dibayar sampean, wis aku gak utang maneh siji kan gitu kan. Kan tadi kan ditinggalkan ya. Ya wis aku gak utang maneh ya. Kemudian yang kedua nyesel, aku lapor ya utang aku gak iso bayar, nyesel sampean. Ya, ya. Kemudian ya berhenti nggak utang lagi sampai nyesel, ya, kemudian merasa bersalah, kemudian berjanji tidak akan melakukannya. Aku berazam ya Allah tidak akan pernah hutang lagi kepada manusia sehingga tidak bisa membayarnya gitu. Kemudian yang nomor 4 menggantinya dengan amal soleh, sampean sholat, sampean sedekah, sampean ngaji. Loh, lah ngono ya akeh tunggale nak ngono, mesti mending gak usah dibayar ae utange enak ya. Enggak gitu. Ya karena dosa kepada sesama manusia syaratnya ditambahi 1, minta keridoan gitu. Enak ae bayaran dhisik utangmu baru dosamu diampuni gitu loh. Ya wis utang 10 tahun enggak dibayar, kemudian sampean melakukan 4 syarat tobat ini, apakah diterima tobat? Nggih mboten, wong kurun dibayar utange, sampean bayar dhisik gitu ya. Ya sampean biyen pernah ngambil barang orang, ya sampean balekno dhisik. Sampean dulu pernah memukul, ya minta maaf. Anda pernah menjatuhkan kehormatannya, Anda minta maaf. Kalau dimaafkan, nek gak ya wis makane sampean mikir-mikir sadurunge menzalimi orang lain, kita harus berpikir ulang. Karena syarat tobat ini untuk dosa kepada sesama harus minta keridhaan. Kan manusia itu kan, ya kita tahu sendirilah. Jangankan orang lain, ya kita sendiri aja kadang susah untuk memaafkan orang yang lain gitu. Ya, apalagi kalau kesalahannya begitu berat gitu. Belum tentu orang itu bisa dengan mudah memaafkan kesalahan kita. Makanya hati-hati. Ya, karena dosa yang seperti ini itu Allah tidak akan meninggalkannya, Allah tidak akan melalaikannya, Allah tidak akan melupakannya. Maksudnya apa? Pasti diminta pertanggungjawaban. Karena Allah nggak mungkin tak ampuni, nggak bisa. Harus diadili di hadapan Allah bersama orang yang pernah dizolimi selama di dunia. Kalau dia membawa dosa itu sampai dia tiada. Kalau dosa syirik tadi dia membawanya sampai dia tiada, nggak bisa diampuni. Kalau dosa ini ya akan Allah adili, tidak akan Allah tinggalkan, lupakan dan lalaikan. Insya Allah nanti kita bahas sedikit lagi ya tentang hal ini dan kelanjutannya. Kita adzan terlebih dahulu. Barakallahu fiikum. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Sudah 6.
La haula wala haula wala la haula wala Allahu akbar. Rabb hadhihi salatul qaimat. Tayyib. Kita tadi bahas ya bahwa bentuk kezoliman yang kedua adalah kezoliman yang Allah tidak akan meninggalkannya, melupakannya atau melalaikannya di akhirat. Jadi harus diadili. Harus diambil keputusan. Harus benar-benar sampai saling ridho. Ya, itu kezoliman yakni kepada sesama manusia, ya, berbuat kesalahan, dosa kepada sesama manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu ada penjelasan secara tersirat. Ya, penjelasan secara tersirat yang jenengan akan paham kalau baca tafsirnya gitu ya. Karena kan kalau penjelasan tersurat sampai baca langsung ngerti, tapi ada penjelasan tersirat. Ya. Di dalam Al-Quran, misal contoh ini, banyak kali ya. Surat Al-Baqarah ayat 160, ilal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Jadi orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat itu kan diancam masuk neraka, kecuali orang yang tobat, yang melakukan perbaikan dan memberikan penjelasan. Tobat, melakukan perbaikan dan memberikan penjelasan. Maksud daripada ayat ini, tafsirnya sebagian ulama, ini adalah dosa kepada sesama manusia. Karena kalau jenengan tobat tanpa melakukan perbaikan, bayar utang misal, minta maaf misal, ya minta keridoan misal, tidak memberikan penjelasan, maka tobat itu tidak akan diterima dong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sudah bertobat, dulu pernah mengambil hak orang lain secara zolim, tapi Anda sudah melakukan perbaikan, minta maaf, kemudian memberikan sebuah penjelasan atau mengembalikan barang tersebut atau hak orang itu tadi, faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku menerima tobatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku maha penerima tobat, aku adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, dan ayat yang seperti ini banyak. Contoh ayat yang lainnya di surat Ali Imran sama, ilal ladina tabu mim ba'di dzalika wa aslahu. Ya, kecuali mereka yang bertobat setelah itu kemudian melakukan perbaikan. Nah, jadi kalau Anda baca ayat-ayat yang seperti ini, yang dimaksud melakukan perbaikan, sebagian ulama itu yang mereka sampaikan dalam kitab-kitab tafsir adalah dosa kepada sesama manusia. Contoh yang lainnya surat An-Nisa 146, ilal ladina tabu wa aslahu. Nah, kayak gitu, dan banyak yang modelnya kayak gini dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi itu salah satu contoh dalilnya ya. Kalau kita sebutkan semua ya terbatas waktu kita, apalagi hadis-hadis juga ada yang seperti itu. Maka dosa yang kedua ini hati-hati, karena Allah tuh harus benar-benar mengadili yang seperti ini. Nggak bisa Allah dengan namanya yang maha pengampun kemudian ya kan mengampuni kita tanpa minta keridhaan manusia. Ya konsepnya nggak gitu kan. Allah sendiri yang bikin aturan. Allah yang bikin aturan kalau dosa kepada sesama manusia, syarat tobatnya adalah meminta keridhaan. Ya, minta keridhaan. Makanya berat yang seperti ini. Berat.
Minta ridho sama manusia itu berat apa tidak? Berat. Wong bojone sampean kadang-kadang ngambek 3 dino, gitu ya. Ya, bojone sampean kadang bermasalah mbak sampean kadang 3 dino sungkur-sungkuran. Apa meneh wong liya, padahal bojone sampean saben dina sampean sing kei mangan, saben dina sampean sing nafkahi, klambine sampean sing tuku. Lho, kurang apa coba? Klambine sampean sing nukokno, mangane sampean belanjakno. Gelange sampean sing nukokno, wong tuane sampean sing jatah. Ngene lho nek sampean salah iso 3 dina sungkur-sungkuran. Lho nggih kan? Ndane wong liya sing klambine tuku dhewe. Ya kan? Sing mangane mangan dhewe. Gitu ya. Sampean cacati yo angel lah. Susah. Ada suami istri itu sampai 2 tahun tidak berhubungan badan. Sampai 2 tahun tidak saling sapa kecuali sedikit. Ya, sungkur-sungkuran 2 tahun padahal suami istri. Makanya gak usah heran kalau ono uang ambek tonggone sampai anak keturunan itu tukaran. Ya karena yang suami istri aja minta keridhaan aja susah gitu. Apalagi kepada orang yang tidak ada hubungan dekat dengan kita gitu loh. Bukankah banyak contoh di luar sana saudara ya yang dari kecil tumbuh bareng, mangan bareng, nang di bareng, turu bareng, gede ini loh, gak sopo-sopoan. Lah termasuk kerabat jauh saya, ya apa ya, bukan keluarga tapi kayak keluarganya ipar itu. Ya keluarga iparnya bibi itu. Kakak adik, mungkin ini sudah 7 tahun gak saling sapa, gak saling ketemu. Kakak adik, ya saya tahu karena tetangga saya. Ya, kok nggak pernah ke sana lagi kan dulu biasanya kalau hari raya kan kalau pagi ketemu sama kita biasanya kalau agak siang mereka nggak ada di rumah. Kenapa? Karena jalan-jalan ke keluarga yang sana, ini tetangga saya. Loh kenapa? Ya itu gara-gara udah 7 tahun boten sopo-sopoan, boten silaturahim. Gara-gara apa? Gara-gara anake ambek anake adik itu tukaran. Kemudian wong tuane melu tukaran. Ya ruwet tanyain donya iki kadang-kadang. Jadi anak itu tukaran, saling ejek mengejek gitu ya. Kemudian orang tuanya tersinggung, tukaran pisan. Akhirnya 7 tahun kakak adik gak sopo-sopoan, gak tahu ketemu. Lah ini kakak adik iki. Dane wong liya sing gak tahu mangan bareng ambek kene. Yang gak pernah merasakan suka duka bersama kita, tambah susah lagi. Ya. Ini berat, minta keridhaan manusia itu berat. Makanya jangan berbuat dosa kepada sesama manusia ya kecuali benar-benar terpaksa. Jangan pernah menzolimi manusia kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Kan zolim tuh pada sama manusia itu kadang-kadang dibenarkan. Ngerasani wong boleh napa mboten? Boleh kalau wong itu memang pantas dirasani. Nah, boleh. Misal orang ini suka nipu orang lain, orang ini kalau hutang nggak pernah bayar, orang ini suka jualan yang bohong-bohong. Kita boleh nggak menjelaskan kejelekannya kepada orang lain? Boleh. Ya, ini kan sebenarnya kan membongkar aib orang kan nggak boleh. Tapi kan kalau ada masalah lebih besar boleh kayak gitu. Ya, jadi kalau Anda mau zalim pada orang lain, pastikan benar-benar alasannya itu dibenarkan syariat. Kalau tidak, berpikirlah 10 sampai 100 kali sebelum melakukan hal itu. Gitu. Berat. Ya. Ya. Betapa beratnya hal tersebut ya sampai para sahabat itu benar-benar melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, para salafus soleh itu ya, para tabiin itu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya. Sa'id bin Musayyib itu kan pernah kerja 6 bulan atau 3 sampai 6 bulan di sebuah kebun kurma, 1 buah saja dia nggak pernah ngincipi. Gitu ya. 1 buah aja nggak pernah ngincipi. Jadi ada petugas pajak ya ngambil pajak kurma itu ke dia karena nggak ada yang pemiliknya, maka yang ada pegawainya. Lah dia ini kan dari Kufa, dia melarikan diri ke Basrah karena di Kufa dia diminta untuk jadi hakim, dia nggak mau karena pada waktu itu pemerintah itu agak zolim. Kalau dia jadi hakim khawatir ikutan zolim, padahal gajinya banyak, diminta gaji berapa, kamu apa yang kamu minta di semua dipenuhi. Malah pergi takut ikutan zolim, takut melakukan
kezoliman, memutuskan perkara tidak sesuai dengan syariat, maka dia kabur ke Basro. Jadi apa? Penjaga kebun kurma. Ketika datang itu petugas pajak, ya dia tahu kan ini bukan orang Basro. Kamu orang mana? Orang Kufa. Kemudian petugas pajaknya tanya, menurutmu kurma di Kufa sama kurma di Basro ini enakan mana? Lu nggak tahu saya kok tanya saya gitu. Ya bahasanya ngono, ya gak ngerti lah takut aku. Lu ya apa sih? Loh, saya ini nggak pernah ngincipi kurma di sini. Loh, kamu kerja di sini sudah 3-6 bulan nggak pernah ngicipi kurma satu pun, nggak pernah. Kan saya nggak pernah minta ke pemilik kurmanya dan pemilik kurmanya tidak pernah mengizinkan saya. Sampai segitunya. Karena takut berbuat zolim kepada orang yang lain. Sampai segitunya orang-orang itu. Ya. Sampai segitu. Dan Anda tahu, ya pernah saya ceritakan di sini tuh, teman saya itu yang mu'alaf, ya, bayangin. Ya, mu'alaf, waktu saya kan nunggu diterima Lipia itu dulu sempat beberapa bulan di Surabaya. Di Surabaya beberapa bulan, punya kenalan mu'alaf, ya bukan temen, ya kenalan gitu. Kemudian ya liburan, saya ajak jalan-jalan nang Pacet yuk gitu. Nah jalan-jalan lah nang Banyu Panas nandur gitu ya. Nah, kemudian saya ngomong, tak traktir gitu kan. Tak traktir itu maksudnya pas mangan gorengan kan, pas mangan gorengan tak traktir. Habis makan gorengan kan kita pindah makan soto gitu. Nek pas makan soto bayar dewe-dewe kan gitu. Nah, si mu'alaf Cina ini ya mikir omongan kun raktir mang iku mang gorengane plus soto nih gitu loh. Jadi pas bayar soto dia gak ikut ngomong, dipikir sampun kula bayar, gak ikut bayar gitu. Barang udah sampai Sidoarjo, kita berhenti di Sidoarjo. Barulah sadar, loh tadi sotonya siapa yang bayar? Loh, sotonya yang bayar sendiri-sendiri. Yang saya bayar itu gorengan tadi. Waktu sebelum makan soto kan pemanasan gorengan dhisik nih ya. Kali kopi apa ke sampun, baru kita jalan nyari soto. Masih inget saya? Nah, itu saya nggak bayar sotonya. Loh, berarti gimana? Yang bayar sendiri-sendiri. Loh, aku belum bayar. Wah, gimana ya? Udah sampai Sidoarjo. Ya, udah sampai Sidoarjo. Ya padahal dikit lagi sampun Surabaya. Ini kisah nyata, ini kisah nyata. Mu'alaf dia, mu'alaf Cina. Ya. Terus gimana? Sebagian ngasih fatwa. Paling sing duwe soto ikhlas ngono. Alah cuma 11.000, 12.000 kan ngono ya. Insyaallah ikhlas ngono. Terus ana sing gawe fatwa maneh. Wah, kapan-kapan nek nang Pacet maneh baru dibayar kan ngono ya. Wis. Sing mu'alaf Cina gak kakean fatwa, langsung numpak sepeda motor balik nang Pacet. Kita balik ke Surabaya, dia balik ke Pacet. Ya, dari Pacet udah mau ke Surabaya sampai Sidoarjo niku, ya kan? Dia balik lagi ke Pacet. Bayar soto gitu. Bayar soto. Ya memang benar. Ya kezoliman itu kepada sesama manusia, pertanggungjawabannya itu berat. Berat sekali. Betapa banyak hadis yang memberikan ancaman terkait hal itu. Berat. Ya, bukankah kita sudah sering sekali mendengar hadis tentang muflis itu? Ketika Rasulullah bertanya, kalian tahu nggak muflis itu siapa? Muflis itu apa? Secara bahasa itu orang yang bangkrut gitu. Maka para sahabat menjawab, ya orang yang sudah punya bisnis, gagal, kemudian dia nggak punya tabungan sama sekali. Gitu ya. Jadi wis entek akeh gawe bisnis, bangkrut tabungannya entek pisan, wis gak ono dirham, gak ono dinar belas. Itu berarti bangkrut. Kata Rasulullah bukan. Muflis itu adalah orang yang nanti datang di hari kiamat ya, membawa pahala yang begitu banyaknya. Ya, begitu banyaknya. Jadi dia ahli ibadah. Tapi datanglah orang-orang untuk menuntut keadilan. Karena Allah tidak akan meninggalkan dosa zalim kepada manusia ini. Allah tidak akan melalaikan dan Allah tidak akan melupakan. Datanglah berbondong-bondong manusia yang dulu pernah ia caci, yang dulu pernah ia gibahi, yang dulu pernah ia tuduh tanpa tabayun. Ya kan? Terkadang kita kan menuduh tanpa tabayun. Ya, misal kemarin saya
telat kajian. Nah kalau ini tadi telat ya, ya karena wah gak nutut ya sholat pinggir jalan kemudian ke sini. Ya kalau waktu kemarin kajiannya itu kan 9:30 tulisannya, tapi kalau datangnya jam 10 persis gitu. Nah sebagian ngomong loh ustadznya telat. Nah sampeyan niku husnudon nang menungso. Panitiane ku ngongkon kula datangi jam 10 memang. Gitu. Jadi sampean kudu husnudon gitu ya. Jadi ketika ustadznya datang yang 10 jam 10 dipikir ustadznya sing salah. Ya memang playernya 9:30. Ya itu panitianya yang bikin gitu, playernya 9:30. Kemudian panitianya bilang kajiannya jam 10 tat. Terus saya tanya, saya datangnya jam berapa? 9:30 apa jam 10? Kata panitianya jenengan datangnya jam 10 aja loh. Kan aku nurut panitia. Jadi jam 10 saya teko, tapi ono wong ngomong loh, ustadz telat. Nah, hati-hati. Hati-hati sampean itu. Ya sampean nek menuduh itu hati-hati. Husnudon sampean. Ya, bisa jadi nggak seperti yang Anda bayangkan. Kenapa Anda tidak berhusnudon? Ya, kenapa nggak Anda berhusnudon gitu? Udah yang mikir sing aneh-aneh, enggak. Ya, Anda harus berhusnudon. Oh iya bisa jadi panitia emang nyuruh jam 10 gitu. Ya, Ustadz emang tekoy jam 10 kan enak itu. Apalagi kalau tabayun. Jadi Anda kalau tidak bisa tabayun, mending jangan suudon gitu. Ya, Anda tabayun, Tat, kenapa kok datangnya jam 10 terus ya, Tat? Kan kajiannya jam 9:30. Nah, mending Anda tanya ke ustadznya. Nanti ustadznya jawab. Oh, memang panitianya nyuruh saya datang jam 10. Ya, tulisan kajiannya 9:30 gitu. Nah, itu kan contoh sederhana ya. Betapa kita ini terkadang mudah sekali menuduh orang lain. Padahal kita tidak tahu duduk perkara daripada kejadian itu. Kan kita kan gampang kan nuduh orang. Oh, ancane wong iku ngono. Ancane wong iku ngono. Padahal kita nggak tahu berita itu benar apa tidak. Namanya juga kadang kabar burung, kadang miber nang dinang-dian gitu. Ya kabar burung ini. Makanya hati-hati ini ya. Orang yang suka mencaci, suka gibah, suka nuduh orang tanpa tabayun, suka mengambil hak harta orang lain, suka menumpahkan darah, dan suka memukul orang lain dan dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, maka diambil semua kebaikan-kebaikannya sampai habis. Padahal kebaikannya kalau dilihat itu gak masuk akal. Saking akeh, tapi entek. Sedangkan yang antri masih banyak. Maka yang dilakukan adalah dosa-dosa mereka dipindahkan kepada orang tersebut. Jadi isok ae orang lain sing dosa, kita sing mikul dosane. Ya temenan ya. Jadi dia yang maksiat kok kita yang tanggung jawab akan maksiatnya? Ya karena mungkin ya kita pernah zalim kepada dia dan belum meminta keridoannya. Ya hati-hati. Ya betapa banyak orang akan merugi nanti di hari kiamat karena dosa kepada sesama manusia. Ya. Jadi itu bentuk kezaliman yang kedua. Sedangkan bentuk kezaliman yang ketiga, tadi kan kezaliman pertama adalah kezaliman yang Allah tidak akan pernah mungkin mengampuninya. Orang yang mati membawa dosa syirik. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang Allah tidak akan pernah meninggalkan, melalaikan atau melupakannya. Harus didudukkan dulu. Apakah orang itu nanti ridho ataukah tidak? Nah, saya tanya kepada jenengan sebelum kita lanjut yang nomor 3. Kira-kira kalau di akhirat, kira-kira kalau ada orang pernah dizolimi dan belum minta maaf, kemudian hal ini didudukkan di hadapan Allah nanti di pengadilan Allah, kira-kira dia akan memaafkan atau minta kebaikan? Nah, saya tanya pada jenengan, kira-kira dia nanti memaafkan, aku ridho, pahalamu gaya awakmu dhewe. Kira-kira gitu, ataukah dia akan mengambil kebaikan? Yo ngambil kebaikan. Karena di akhirat itu orang butuh tambahan kebaikan. Di surat Allah Subhanahu wa taala berfirman kan? Apa itu? Surat yang Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, akhrijna di surat Fatir ayat 37. Ya. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Anda baca tafsirnya. Ini adalah teriakan orang-orang di akhirat yang kurang pahala nih.
Dan banyak orang yang seperti ini. Jadi nanti di akhirat tuh banyak orang yang kurang pahala nih. Kemudian bengok, teriak dengan sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, keluarkan kami dari akhirat ini. Kami akan kembali ke dunia, kami akan beramal soleh yang dulu kami tinggalkan." Yang dulu kami tinggalkan, berarti dia kurang banyak beramal soleh. Dan yang seperti ini, aglabun nas, kebanyakan manusia, kecuali sedikit. Berarti kebanyakan manusia kalau dizolimi dan belum diminta keridhaan di hari kiamat, kebanyakan dia pasti akan meminta pahala kita. Ya, makanya sebelum di akhirat mintalah keridhaan selama masih di dunia. Ya, selama masih di dunia. Sampai bayar utang, dia sudah meninggal dunia, berikan kepada ahli warisnya. Masih bisa. Ya, dan lain sebagainya. Ya, minta keridhoannya. Yang nomor 3, kezaliman la ya'ba'ullahu bihi say'an. Ya. Kezaliman yang ketiga, kezaliman ya'ba itu gini loh ya. Ya'ba itu ilaman apa? Kalau dalam hadis ilaman apa? Kecuali yang nggak mau. Jadi secara bahasa, kezoliman yang Allah itu pasti apa istilahnya, meminta pertanggungjawaban akan hal itu. Ya, minta pertanggungjawaban. Jadi kalau yang tadi kan tidak dilalaikan, tidak dilupakan, tidak ditinggalkan. Kalau yang ketiga ini, kezoliman yang Allah akan meminta pertanggungjawaban. Ya, karena Allah sudah memberikan aturan kok sampean langgar. Nah, kezaliman yang seperti apa ini yang Allah akan minta pertanggungjawaban ini ya? Adalah kezaliman manusia kepada dirinya sendiri atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maksiat kepada diri sendiri atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama, fa inna hadad diwan akhafu dawawin wa asra'uha ya mahwan. Kezoliman yang seperti ini adalah kezoliman yang paling ringan dan yang paling mudah mendapatkan pengampunan. Ya, kezoliman yang seperti ini adalah kezoliman yang paling ringan dan paling mudah mendapatkan pengampunan. Tapi akan diminta pertanggungjawaban seperti di surat Al-Zalzalah. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairoyarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarroyarah. Jadi sedikit pun yang kalian perbuat, ya kalian akan melihat ya hasil daripada perbuatan kalian nanti. Maksudnya apa? Dipertanggungjawabkan, dihisap, ditimbang. Maksudnya ngoten, dipertanggungjawabkan itu apa? Melalui hisap, melalui penimbangan amal. Oh, sampean biyen pernah dosa ini ya ditaruh di timbangan keburukan. Oh, sampean dulu pernah berbuat dosa ini, pasti dicatat di catatan keburukan kita gitu. Ya, dipertanggungjawabkan. Tapi ini yang paling ringan. Yang paling ringan itu maksudnya apa? Yang paling ringan itu adalah ya ini kan urusannya sampean sampai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang paling ringan. Nah, contoh misal dalam sebuah hadis riwayat pundi ini, riwayat Bukhari, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini hadis qudsi nggih. Nabi mengatakan adnaba abdan danban. Seorang hamba melakukan sebuah dosa. Dosa yang apa ini? Dosa yang nomor 3 ini tadi. Ya, kezaliman yang nomor 3 ini. Ya, faqala, maka Allah berkata, dia berkata, mohon maaf ya, orang itu tadi berkata, Allahumma gfirli dzanbi, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Maka faqala tabaraka wa taala, Allah berkata, adnaba abdi, hambaku telah berbuat dosa. Adnaba abdi abdan. Fa'alima anna lahu robban yakfiru danba wa ya'khudu biddanbi. Ya, hambaku telah melakukan sebuah dosa, tapi dia tahu bahwa dia itu memiliki Rob. Ya, dia memiliki Rob yang bisa mengampuni dosa dan bisa mengadab dia karena dosanya.
ya maka Allah akan mengampuninya, maka aku akan mengampuninya. Ya. Kemudian dia jatuh pada dosa yang lagi, dosa yang sama lagi atau dosa yang lainnya. Kemudian dia berkata dengan ucapan yang sama, ya Allah ampuni aku, hambaku telah berbuat dosa. Dia tahu kalau dia punya Rob yang bisa mengampuni dosanya, tapi dia juga tahu bahwa Rob itu bisa mengadab dia karena dosanya, aku ampuni dosanya. Sampai berulang-ulang kali. Ya, bahkan dalam hadis yang lain sampai ada penegasan, ya aku akan terus mengampuni hambaku sampai dia bosan. Loh, kurang apa ini ya? Jadi dosa yang nomor 3 ini, yang kalau dosa pada diri kita sendiri atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ringan karena kita punya Rob yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita ini punya Rob yang maha pengampun lagi maha penyayang, ya kan? Jadi ringan yang seperti ini tuh. Bahkan dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Tirmidzi, ya Rasulullah bersabda, ya dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, Allah berkata, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa, memohon ampunan, berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya ya dunubaka anana sama, dosamu sampai menjulang setinggi langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, aku akan mengampunimu wala ubali, aku enggak peduli. Ya, dan wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan memberikan ampunan untukmu sepenuh bumi pula. Wala ubadi, aku enggak peduli. Nah, kalau Allah ini kalau sampun ngampuni, Masya Allah. Ya, makanya kita bisa lihat ya di surat Al-Anfal ayat 32 dan 33. Ini saya ketika baca surat ini, baca tafsirnya nih, mulai paham ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dalam menyikapi hambanya itu, Masya Allah ya. Luar biasa ya pengampunan Allah ya. Anda kalau baca ya di surat Al-Anfal 32-33, kan Anda dapati nanti ya, bahwa Allah itu tidak akan mengadab suatu kaum selama engkau berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Dan selama mereka memohon ampunan. Nah, niki wonten asbabun nuzuli. Nah, Anda kalau baca tafsir Ibnu Katsir, Baghawi, Anda akan dapat. Jadi saya ini suka baca Ibnu Katsir nama Baghawi. Kenapa? Karena kalau baca dapat tambahan cerita biasanya. Karena Baghawi sama Ibnu Katsir itu cerita semua. Apa di sini ceritanya ngoten? Orang-orang kafir Quraisy itu tawaf ngelilingi Mekah. Sampai nggak usah tanya loh, Tat, kenapa kok orang kafir tawaf? Memang tawaf itu sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Mereka itu kayak budaya aja, kayak ritual budaya aja. Mereka tawaf. Bedanya kalau kita kan, kalau talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu, engkau yang tiada sekutu baginya, kan gitu ya. Tapi kalau mereka illa syarikan huwalaka, kecuali sekutu yang kamu pilih, kecuali sekutu yang kamu hendaki, saya nak tambahan nih. Maka Rasulullah krungu wong tawaf model ngene ngomong, gufronak, 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 semoga Allah memberikan ampunan, semoga Allah memberikan ampunan. Gak terima. Kemudian debat. Ketika debat, akhirnya pada satu titik mereka berkata seperti ini, seandainya kebenaran berada padamu, wahai Muhammad, ya Allah, turunkan sekarang juga hujan batu dari langit. Itu Al-Anfal 32. Nah, jadi ketika debat ngoten, mereka langsung memberikan sebuah tantangan. Kalau kebenaran itu ada pada kamu Muhammad, ya Allah, turunkan kepada kami sekarang juga hujan dari langit. Nah, tapi wonten kelanjutan nih. Ketika mereka balik ke rumahnya masing-masing, mereka gemeter lah. Anda baca nanti tafsir Ibnu Katsir. Mereka gemeter. Lu kenapa? Saya tanya, mereka tahu nggak kalau Muhammad SAW itu Nabi? Tahu. Sebenarnya hati mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tak pernah berdosa. Oh, tidak pernah berbohong, ya amanah, ya nggak mungkin ngaku-ngaku nabi tapi palsu, nggak mungkin. Dia tahu Muhammad orang yang jujur, cuma karena egonya saja mereka nggak mau ikut. Jadi mereka itu ketika pulang ke rumahnya masing-masing gemeteran.
Kemudian ngomong gufronak, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ampuni aku. Loh, wong kafir nih lho. Pak, Bu, minta ampunan kepada Allah, azab lo ditunda. Makanya turun ayat. Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Ya maksudnya tapi di dunia ditunda sama Allah. Sampai mereka bertobat, atau kalau tidak bertobat akan Allah adab di akhirat. Jadi dua hal ini bisa menjaga kita. Ya keberadaannya Nabi dan istighfar. Nabi sudah gak ada, berarti tinggal istighfar. Wong kafir nih loh. Istighfar adabnya ditunda. Apalagi sampean kulo sing sholat 5 waktu. Yang puasa Ramadan, ya kan? Yang bakti sama orang tua, yang taat pada suami, yang membantu sesama, yang zikir, yang menghias diri dengan amal ibadah sunnah, ya mesti Allah tambah maha pengampun. Wong kafir saja ditunda gara-gara masih mohon ampun, ditunda sampai ketika dia meninggal dunia atau ketika dia melalaikan istighfarnya. Jadi mau diturunkan hujan dari langit, ya hujan batu ditunda soalnya minta ampun. Ya, maka daripada itu jangan pernah ragu dengan ya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib itu sampai mengatakan, heran aku, kok ada orang binasa padahal dia punya jaminan keselamatan. Apa itu? Itu adalah istighfar. Antum itu yang harusnya binasa gara-gara maksiat, antum akan gak jadi binasa kalau mendawamkan istighfar. Karena Al-Anfal 33 tadi, orang itu kalau selama dia istighfar, setiap dia berbuat dosa, dia akan ditunda adabnya atau diampuni dosanya. Ya, jadi aku qouli hadza, itulah 3 bentuk kezoliman yang bisa kita bahas di hadis ini. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya ya terkait hadis ini di pembahasan yang lainnya. Thayyib. Ya, ini masih tentang macam-macam kezoliman. Ya, nanti kita akan bahas tentang pembagian manusia. Ya, kemudian baru bahas tentang sholat. Ya, jadi pembagian manusia, kemudian bahas tentang sholat. Tapi ada salah kata sikap itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.